Halo bro, welcome to back channel History Room. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dunia persihiran. Mungkin di antara kalian sudah tahulah apa itu si penyihir. Manusia dengan ilmu-ilmu supranatural yang bisa mengantarkan ke dunia yang nggak masuk akal. Tapi pembahasan kali ini bukan tentang teknik menyihir atau disihir. Tapi di sini saya akan menjelaskan sejarah kelam, pemburuan, dan pembantaian yang dianggap sebagai penyihir atau pengguna praktek ilmu hitam pada abad ke-18. Mau tahu kelanjutannya? Yuk mari kita saksikan. Pemburuan penyihir atau witch hunts adalah bab gelap dalam sejarah umat manusia. Fenomena ini berupa pada pengejaran, pengadilan, dan eksekusi terhadap orang-orang yang dituduh melakukan sihir atau ilmu hitam, terutama perempuan, yang dianggap sebagai ancaman terhadap masyarakat kala itu. Pemburuan penyihir mulai muncul secara besar-besaran pada abad ke-15 dan berlangsung hingga akhir abad ke-18 di Eropa. Namun, kepercayaan akan keberadaan sihir dan penyihir sudah ada sejak zaman kuno. Masyarakat purba seringkali mempercayai kekuatan mistis atau supernatural yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Pada abad pertengahan, otoritas gereja berperan besar dalam memperkuat gagasan bahwa sihir adalah tindakan jahat dan penyihir adalah pelayan iblis. Pada abad ke-15, gereja mulai menyebarkan doktrin bahwa sihir bukan hanya bentuk penipuan atau ilusi, tetapi juga tindakan nyata yang dituduh bekerja sama dengan kekuatan iblis. Buku terkenal yang memperkuat gagasan ini adalah Malleus Maleficarum, Palu Penyihir, yang ditulis oleh dua biarawan Dominikan, Heinrich Kramer dan Jacob Sprenger pada tahun 1487. Buku ini menjadi panduan resmi bagi para pemburu penyihir dan mendefinisikan sihir sebagai kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Buku ini juga menginstruksikan para otoritas tentang cara mendeteksi, menginterogasi, dan menghukum para penyihir. Malleus Maleficarum memuat panduan untuk mengidentifikasi penyihir yang seringkali sangat bias terhadap perempuan, terutama janda, perempuan tua, atau mereka yang dianggap berbeda atau menyimpang dari norma sosial. Buku ini menyebutkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap godaan setan karena dianggap lemah secara mental dan emosional. Inilah yang menyebabkan mayoritas korban pemburuan penyihir adalah perempuan. Pemburuan penyihir mencapai puncaknya antara abad ke-16 dan ke-17, terutama di Eropa Barat. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Skotlandia menjadi pusat dari perburuan ini. Selama periode ini, Eropa dilanda berbagai krisis, seperti kelaparan, wabah penyakit, perang, dan ketegangan akibat perubahan besar dalam struktur masyarakat. Salah satu perburuan penyihir terbesar terjadi di Jerman, di mana lebih dari 25.000 orang dieksekusi dan dituduh sebagai penyihir antara tahun 1500 dan 1700. Kasus di Jerman terkesan sadis. Mereka tidak segan-segan menyiksa untuk memaksa pengakuan dari para terduga. Pengadilan penyihir Jerman juga tidak hanya menargetkan perempuan, tetapi juga laki-laki yang dianggap sebagai penyihir jahat atau pendukung penyihir. Di Inggris, perburuan penyihir meningkat di bawah Raja James ke-6 dari Skotlandia, yang kemudian menjadi James ke-1 dari Inggris. Ia sangat terobsesi dengan sihir dan bahkan menulis buku berjudul Demonologi pada tahun 1997 yang menguraikan keyakinannya tentang sihir dan panduan dalam menghadapi penyihir. Salah satu peristiwa paling terkenal di Inggris adalah pengadilan penyihir Pendle
pada tahun 1612, di mana 11 orang dari Lancashire dituduh sebagai penyihir dan 10 diantaranya dieksekusi. Di Prancis dan Spanyol, perburuan penyihir dipengaruhi oleh Inkuisisi Katolik yang merupakan upaya gereja untuk melawan bid'ah dan ancaman terhadap ortodoksi Kristen. Di kedua negara ini, penyihir seringkali dituduh sebagai orang yang bersekutu dengan iblis untuk menyebarkan ajaran sesat. Meskipun perburuan penyihir paling terkenal terjadi di Eropa, fenomena ini juga menyebar ke Amerika Serikat. Salah satu kasus paling terkenal adalah pengadilan penyihir Salem di Massachusetts pada tahun 1692. Pengadilan ini berawal dari tuduhan sihir yang melibatkan sekelompok gadis muda yang menunjukkan perilaku aneh, yang kemudian dituduh telah dipengaruhi oleh penyihir. Kasus ini menyebabkan kepanikan massal di Salem, dan sekitar 200 orang dituduh sebagai penyihir. Di antara mereka, 20 orang akhirnya dieksekusi, sementara banyak lainnya yang dipenjara atau menghadapi persekusi. Kasus ini kemudian memunculkan banyak karya sastra dan kajian sejarah seperti drama terkenal The Crucible karya Arthur Miller yang menggambarkan peristiwa ini sebagai alegori ketakutan dan paranoia politik di masa McCarthyism. Pemburuan penyihir secara bertahap mulai berkurang pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Munculnya gerakan rasionalisme dan pencerahan di Eropa mendorong pandangan yang lebih kritis terhadap takhayul dan kepercayaan mistis. Orang-orang mulai meragukan tuduhan sihir dan mengkritik penyiksaan sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan. Reformasi hukum dan munculnya sistem pengadilan yang lebih rasional membuat tuduhan sihir semakin sulit untuk diterima. Pada awal abad ke-18, sebagian besar negara Eropa telah menghapus undang-undang yang menghukum penyihir.